Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 MTS Al-Ihsan Gajah. Bagaimana keadaannya? Ya, saya berharap kalian selalu sehat selalu ya. Oke, untuk yang pertemuan yang ketiga mata pelajaran prakarya, kita akan membahas tentang pengolahan bahan serat. Adapun tujuan yang akan kita dapat dari pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui proses pengolahan bahan serat. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi kerajinan sebagai syarat pembuatan produk kerajinan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian serat, kemudian jenis-jenis serat, ada serat alami dan serat apa? Iya, serat buatan. Kemudian ada juga serat yang bisa diambil dari bagian tumbuhan maupun hewan. Iya, betul. Biasanya serat itu hubungannya dengan apa? Tekstil ya. Sekarang kita akan membahas tentang proses pengolahan serat. Oke, contohnya pakaian yang kalian pakai, apakah itu langsung jadi berupa pakaian? Pasti tidak. Biasanya berupa lembaran kain. Nah, lembaran kain itu biasanya diperoleh dari apa, Cah? Iya, benang. Kemudian benang itu diperoleh dari apa? Iya, dari serat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses pengolahan yang pertama, yaitu berupa pemintalan benang. Apa itu pemintalan benang? Oke. Pemintalan benang adalah proses pengolahan kapas menjadi benang. Kalian sudah tahu benang kan? Pernah lihat? Iya. Nah, ini ada gambarnya tentang pemintalan benang. Kemudian proses yang kedua yaitu pencelupan warna atau pemberian warna, yaitu proses pewarnaan benang dengan menggunakan pewarna alami maupun buatan ya. Kalau di gambar itu adalah pemberian warna hijau pada benang. Kemudian yang proses yang ketiga yaitu penggulungan benang. Apa itu? Yaitu proses penggulungan benang dengan menggunakan mesin penggulung. Bisa dilihat ya, itu gambar mesin penggulungnya. Nah, itu merupakan mesin yang tradisional atau konvensional. Nah, untuk saat ini sudah banyak mesin-mesin modern yang ada di pabrik. Biasanya kalau kita menggunakan mesin yang lebih modern akan lebih cepat proses pembuatannya. Kemudian syarat yang keempat adalah penenunan benang menjadi kain, yaitu merangkai benang menjadi kain ya. Dari gambar itu contoh dari kain yang diperoleh dari proses penenunan. Cara ini juga masih tradisional, tapi sekarang sudah banyak yang menggunakan cara yang lebih modern. Oke, dari 4 tadi kalian sudah jelas? Ya, alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Sekarang kita akan membahas mengenai syarat-syarat dari produk kerajinan itu supaya berkualitas. Apa toh yang harus diperhatikan? Ya, ada 5 syarat. Yang pertama adalah kegunaan. Ya, apa itu? Benda kerajinan harus menggunakan nilai praktis sesuai fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur. Nah, sekarang ini saya perlihatkan gambar mangkuk ya, produk mangkuk. Nah, mangkuk ini bisa digunakan untuk tempat wadah sayur, misalnya sayur bening, kemudian mie ayam, bakso, dan lain sebagainya ya. Kalau kita membahas tentang makanan, terasa lapar ya. Oke, sekarang fungsi yang kedua, kenyamanan. Apa itu? Yaitu produk harus memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain dengan ada pegangannya. Oke, ini gambar cangkir. Nah, coba dilihat. Cangkir ini memiliki apa? Pegangan. Tujuannya apa toh?
Kok harus dikasih pegangan? Ya, supaya ketika kita minum ataupun menggunakannya akan lebih mudah. Apalagi kalau cangkirnya berisi air yang sangat panas atau hangat. Kalau ada pegangannya kan pasti lebih mudah. Oke. Sekarang fungsi yang ketiga, yaitu keluasan. Yaitu apa itu? Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud sebagai nilai gunanya. Contohnya, sepatu harus sesuai dengan ukuran kaki. Andai saja sepatu anak kecil yang berusia 5 tahun, kalau dipakai di kakinya anak yang berusia 12 tahun, kira-kira muat tidak? Iya, pasti tidak muat karena harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan bentuk maupun wujudnya. Kemudian, fungsi yang keempat adalah keamanan. Apa itu keamanan? Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring sebagai wadah makanan tidak boleh menggunakan warna yang berbahaya. Nah, ini ada piring. Nah, kalau kita makan menggunakan piring, apalagi kalau makanan itu panas, kok sampai makanannya itu warnanya itu ikut dalam makanan, nah itu sangat berbahaya. Biasanya piring-piring yang seperti itu adalah piring plastik. Kemudian fungsi yang terakhir adalah keindahan atau estetik ya, yaitu produk kerajinan harus memiliki keindahan yang menarik sehingga pembelinya akan tertarik. Contohnya, cangkir dihiasi dengan motif bunga atau hiasan lainnya. Ini gambar cangkir. Nah, cangkir ini bisa dilihat ya, ada motifnya, bisa bunga ataupun lainnya. Gunanya apa toh? Nah, supaya lebih indah. Oke, dari 5 fungsi tadi kalian sudah paham? Ya, pasti paham ya. Nah, sekarang tugas yang kalian untuk yang tugas ketiga adalah carilah satu contoh dari 5 fungsi tadi, yaitu fungsi kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Silakan kalian tulis jawabannya di buku masing-masing ya. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, pesan dari saya, kalian selalu belajar. Yakinlah karena ilmu yang didapat dari membaca dan akal yang mau berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.